Shalom, senang sekali hari ini tidak terduga, mungkin gambarannya kayaknya bakal sepi melompong karena memang masa-masa liburan ini menjadi tantangan buat orang percaya untuk mengisinya dengan bepergian ataupun tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita mendapat kasih karunia tetap bisa hadir di ibadah yang kita selenggarakan. Tiap-tiap tahun yang lalu kita biasanya meliburkan setelah Natal. Tetapi kalau Natal penyelenggaraannya itu tidak terlalu jauh begitu dari ibadah hari Minggu berikutnya. Misalnya kalau ibadah Natalnya hari Kamis, maka minggu berikutnya setelah ibadah saya punya justifikasi alasan yang kuat untuk boleh meliburkan satu hari itu. Tetapi karena kita ibadah Natalnya minggu lalu, maka satu minggu ini tentu kita nggak punya alasan untuk mengosongkan, karena kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi itu yang harus dipahami. Dan hari ini kita ingin mendengar firman Allah dengan tema campur tangan atau intervensi Allah di dalam kehidupan orang yang percaya. Mari kita coba lihat di dalam Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai yang ke-15. Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai yang ke-15 firman Allah kita baca bersama-sama yang sudah saya siapkan tayangannya. 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam ini juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Hosea 11 ayat 1. Jadi kita bisa lihat di sini cerita yang tidak asing setelah para gembala datang kepada bayi Yesus, setelah orang-orang Majus juga datang, maka peristiwa ini terjadi. Nah, waktu gembala datang, Yesus baru lahir. Tapi waktu orang Majus datang, Yesusnya sudah tidak lagi sama seperti pada waktu gembala-gembala datang. Diperkirakan usia Yesusnya ya hampir 2 tahun. Dalam perhitungan Yahudi, di usia yang seperti itu setelah orang-orang Majus datang dan menjumpai Herodes, maka Herodes memperhitungkan waktu kira-kira usia raja orang Yahudi itu, katanya orang Majus yang baru lahir itu sudah berusia berapa. Sehingga setelah itu maka kekhawatiran Herodes membuat ia mengambil tindakan untuk membunuh semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Dan sekali lagi hal itu pun terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan. Nah, setelah peristiwa itu, sebelum peristiwa itu terwujud, karena Tuhan yang Maha Tahu tadi apa yang kelak akan terjadi ke depan atas bayi Yesus itu, maka malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi agar Yusuf mengambil istrinya dan juga anaknya itu yang baru lahir, yang kira-kira di usia 2 tahun, kemudian menyingkir ke Mesir. Dan tempat di mana keluarga kudus ini hadir di Mesir diabadikan menjadi tempat kunjungan wisata rohani atau Holy Land
buat orang-orang yang percaya. Jadi ketika kita sampai di sana kita bisa melihat disinilah tempat di mana waktu itu pernah Yusuf, Maria, dan Yesus hidup di sana. Dan ketika saya terakhir berkesempatan juga kembali lagi mengunjungi, saya coba sampaikan firman Tuhan, kira-kira maknanya seperti apa. Nah hari ini mari kita lihat bahwa Natal itu seringkali kita sambut dengan hati yang gembira, meriah, persiapan-persiapan yang cukup sehingga kita bisa merayakan sebuah perayaan Hari Kristen yang paling utama yaitu peristiwa Natal. Cuma mungkin di media sosial yang terjadi belakangan ini ada-ada aja yang menyatakan ya cari panggung mungkin ya supaya tanggal 25 itu rencananya mau dijadikan hari apa itu. Begitu ya. Jadi ya ada yang bilang mungkin begitu ya. Ada yang kepengen ikut meriah merayakan Natal orang Kristen begitu. Ya, tetapi kemeriahan yang kita hadapi, yang kita alami di masa modern sekarang ini tidaklah sama dengan apa yang dialami di masa yang lampau, di mana Yusuf keluarganya tidak menghadapi situasi yang senyaman daripada apa yang kita rasakan di saat-saat era modern sekarang dalam merayakan Natal. Dalam peristiwa kelahiran Yesus itu membawa petaka bagi keluarga ini, sehingga rasanya menjadi sebuah tantangan yang berat, di mana malaikat Tuhan memberitahu supaya Yusuf segera mengambil Maria dan anaknya itu untuk mengungsi ke Mesir. Perjalanan lintas negara tentulah tidaklah mudah. Di tengah-tengah perasaan takut oleh karena malaikat memberitahu bahwa Herodes akan membunuh anak itu. Ketika situasi terancam dalam keadaan terjadinya rencana untuk membunuh daripada Yesus itu, tentu kita tidak di situasi suasana yang tenang dan nyaman. Dan itulah yang dihadapi. Kemudian perjalanan Israel ke Mesir cukup jauh untuk ditempuh dengan kendaraan yang apa adanya pada saat itu berbanding dengan apa yang ada di era modern sekarang yang cuma tinggal beberapa jam saja bisa sampai tiba di sana. Tetapi mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Dan dalam benak pikiran yang kalut tentunya oleh karena ancaman yang dia dengar dari malaikat itu. Nah, kita bisa lihat bahwa Matius 2 ayat 13 sampai 15 ini mencatat bagaimana Allah melindungi Yesus. Karena rancangan Allah terhadap Yesus ini harus terlaksana. Allah turun menjadi manusia. Ketika manusia mencoba menggagalkan rancangan rencana Allah, maka Allah terpaksa intervensi, campur tangan. Di situ keterlibatan Tuhan semakin nyata untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan dan menggenapi apa yang pernah terucap dalam firman Tuhan. Nah, kita lihat tadi saya coba sepintas melihat kira-kira siapa yang sudah membaca dari video yang baru saja belum lama saya kirim ke grup GBI. Di situ diceritakan dari video itu, tentu semua punya handphone bisa melihat bahwa ada 7 orang Kristen di Korea Utara. Korea Utara kontrol pemerintah begitu ketat. Bahkan digambarkan pikiran kita, ucapan kita, iman kita saja itu bisa diketahui oleh pemerintah dan kalau ketahuan maka hukumannya mati. Jadi menjadi orang Kristen di Korea Utara itu berarti taruhannya nyawa. Kita bersyukur di sini jadi orang Kristen nggak seperti itu. Kita banyak kasih karunia Tuhan.
Tetapi pada umumnya ketika manusia menerima kasih karunia Tuhan, kita ini kurang bisa menghargai lebih daripada orang-orang yang berada pada situasi untuk mendapatkan hal itu begitu sulit. Sesuatu yang kita dapat lebih mudah biasanya kurang dihargai. Biasanya kita tidak merasa tersentuh iman kita untuk ingat kepada Sang Pemberi kasih karunia dan menyatakan rasa syukur kepadanya. Nah, orang-orang Kristen di sana untuk bisa dapat Alkitab itu nggak mungkin. Dan untuk bisa pegang Alkitab dibawa kemana-mana juga tidak mungkin. Karena ketika ketangkap, maka tentu mereka akan dihukum mati. Jadi ketika mereka dapat kesempatan dari penyelundupan Alkitab ke negara itu, mereka berusaha keras sebelum Alkitab itu dimusnahkan untuk membaca dan menghafal seluruh isi Alkitab yang ada. Coba bayangkan, kekristenan di sana begitu militan sekali, sampai seluruh Alkitab itu mereka harus bisa menghafalnya. Sehingga firman Tuhan tidak lagi hanya di buku Alkitab, tetapi ada di dalam pikiran dan hati mereka. Dengan begitu kehidupan yang mereka jalani di tengah tantangan yang begitu sulit akan memberi mereka kekuatan, kemampuan di dalam menjalaninya. Dikisahkan pada waktu itu 7 orang Kristen tertangkap dan pada waktu yang ditetapkan akan dieksekusi mati. Maka tentara yang sudah dipersiapkan, yang biasa tangguh untuk melaksanakan eksekusi ini dengan komandan lapangan yang sudah siap, mereka segera akan mengeksekusi. Tetapi saat itu kita bisa lihat dari video yang ada, ternyata ada campur tangan Tuhan. Ada intervensi yang nyata, sebuah peristiwa Adi Kodrati, ini bukan cerita dongeng atau karangan, tetapi sebuah kesaksian kisah nyata yang terjadi di Korea Utara yang belahan dunia lainnya seringkali tidak mendapat berita dengan mudah. Karena semua tersortir oleh pemerintah dan tidak boleh ada berita-berita yang bertentangan dengan pemerintah. Dan ketika kita mengetahui dilaporkan ada sebuah peristiwa ini dan dikisahkan bahwa pada waktu eksekusi akan dilaksanakan, pasukan sudah mengangkat senjata dan membidik daripada 7 orang Kristen tadi. Dan kemudian komandan sudah mengangkat tangan. Tinggal satu perintah laksanakan, maka tembakan mati akan membuat 7 orang Kristen ini mati seketika. Tapi ketika komandan tadi sebelum mengucapkan kata perintah laksanakan, terjadi gempa bumi seketika itu yang menggoncang tanah tempat semua orang yang tadi ada dan begitu hebat luar biasa. Sehingga membuat tentara yang profesional ini dengan komandannya lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Senjatanya terlepas dari tangan karena goncangan yang keras, belenggu di tangan daripada 7 orang Kristen terlepas. Sesuatu peristiwa yang pernah terjadi pada Paulus dan Silas ketika dibelenggu pada waktu itu. Itu masa lalu, tapi masa sekarang mujizat itu nyata masih terjadi. Jadi itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Mereka lari dan ketika belenggu terbuka, 7 orang ini sadar, kemudian dia menyelamatkan diri pergi ke hutan. Dan tentu tidak nyaman hidup dalam buronan. Tapi di situ iman mereka makin dikuatkan. Mereka coba diburu, dikejar oleh para tentara yang profesional tadi. Tetapi tidak ditemukan. Nah, dari kisah ini saya mau mengatakan bahwa memang ada intervensi Allah yang nyata, pasti bukan sebuah hal cerita dongeng, cerita yang kita buat untuk menguatkan sebuah
apa yang kita mau sampaikan pesannya, tetapi menjadi sebuah pengalaman nyata yang bisa dialami oleh orang-orang yang benar-benar ikut Tuhan dan percaya kepada Dia. Peristiwa ini terjadi di 2000 tahun yang lalu terhadap Yusuf, Maria, dan Yesus. Mereka akhirnya bisa selamat menyingkir dan menjadi keluarga kudus di Mesir yang mendapat perlindungan langsung dari Tuhan. Nah, pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini pertama adalah bahwa firman Allah itu pasti digenapi. Di dalam bacaan kita Matius 2 ayat 15 menyatakan sekali bahwa semua itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Hosea 11 ayat yang pertama. Jadi ketika Nabi Hosea menyampaikan nubuatan ini, maka Tuhan sebegitu jauh lama rasanya, tapi tetap pasti digenapi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Allah yang berfirman dapat dipercayai. Kalau manusia berjanji ngomong bisa besok berubah, bahkan belum besok pun kita sudah bisa berubah perkataan kita. Tapi firman Tuhan ketika itu sudah terucapkan, pasti akan digenapi. Dan firman Allah katakan bahwa akan digenapi segera dan sempurna. Natal sering kita bayangkan sebagai peristiwa yang indah. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan bisa memakai peristiwa-peristiwa yang tidak indah di dalam kehidupan kita. Dia bisa izinkan hal itu terjadi. Bisa pada situasi di mana kita dibawa pada keadaan yang tidak nyaman. Tapi Tuhan pasti intervensi. Karena ketika dia punya rancangan atas kehidupan seseorang, maka rancangannya pasti tergenapi sepanjang kita merespon secara tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jika tidak, tentu kita akan keluar dari rancangan Tuhan yang terbaik. Nah, Natal tentu bagi keluarga Yusuf menuntun mereka harus meninggalkan Bethlehem untuk mengungsi ke Mesir, karena memang ada firman Tuhan yang menyatakan seperti itu. Artinya peristiwa yang terlihat seperti pelarian, keterpaksaan, penderitaan, ternyata adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Hal yang seperti ini pernah terjadi pada Yusufnya di Perjanjian Lama. Dengan rentetan peristiwa yang dialami Yusuf semasa hidup di masa mudanya itu. Maka ternyata ada sebuah rancangan Tuhan di balik semuanya tadi. Begitu juga dengan Yusuf sebagai bapa jasmani atau dunia bagi Yesus. Yusuf mungkin tidak mengerti mengapa dia harus ke Mesir. Tetapi kembali lagi, Allah bisa memainkan sebuah perasaan orang seperti yang dimainkan juga pada Firaun. Di samping tentunya respon secara pribadi manusia itu sendiri. Puji Tuhan, Yusuf punya karakter yang begitu lembut dan baik. Dalam berbagai cerita Alkitab tentang kisah Yusuf ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya memang Yusuf punya pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Jadi dia tetap ada tuntunan Tuhan. Dia dalam hidupnya tetap ada campur tangan Tuhan. Dia dalam hidupnya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Baik dia dan keluarganya. Saudara, seringkali dalam hidup kita mengalami hal-hal yang tidak kita pahami. Mungkin terasa jalan buntu kita hadapi, pintu tertutup, rencana-rencana kita belum terwujud.
atau mungkin kita merasa gagal, jalan hidup kita ada banyak hal yang berubah dari apa yang kita mau, yang tidak kita mau malah yang terjadi. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah kehilangan kendali atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Apa yang tidak kita pahami, baik hari ini maupun yang ke depan, bisa menjadi bagian dari rencananya Allah yang indah di masa depan kita sendiri. Karena itu dalam situasi ini pesannya adalah mari kita kuatkan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dalam segala musim kehidupan. Karena manusia tidak selamanya berada dalam keadaan-keadaan yang baik. Tapi keadaan-keadaan yang tidak baik, disitulah kita punya respon. Apakah kita tetap percaya dan bertekun dalam iman percaya kita sambil menantikan waktunya Tuhan yang dalam firman-Nya berkata, semua akan indah pada waktunya. Firman Tuhan pasti digenapi. Orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Hal yang kedua yang kita belajar, selain firman Tuhan pasti digenapi, maka kita bisa menaruh iman percaya penuh kepada Allah tanpa keraguan sedikit pun. Maka kita bisa juga belajar bahwa ketaatan itu akan menghadirkan perlindungan Allah. Kita butuh perlindungan Tuhan setiap saat. Di luar selangkah dari kita ada banyak trik-trik dunia yang bisa membuat kita ini dalam keadaan yang dirugikan. Ada banyak hal-hal yang sifatnya penipuan. Dengan era yang semakin modern, YouTube yang bebas ditonton, yang mempertontonkan berbagai trik-trik penipuan, yang bisa akhirnya membuat orang mengerti, oh begini toh cara menipunya. Kemudian orang mulai belajar melakukan hal itu. Bahkan ide-ide penipuan lainnya juga ada. Di situ kita butuh Tuhan tetap melindungi. Dan kalaupun akhirnya kita tertipu, apakah kita juga masih bisa tetap terlindungi? Saya udah terlalu banyak pengalaman tertipu dan ditipu. Pengalaman yang membuat saya menggarisbawahi adalah ternyata benar kata orang. Kalau kita gampang percaya sama orang, gampang ditipu sama orang. Tapi yang masalahnya, percaya sama orang itu salah nggak ya? Apa memang kita harus nggak percaya selalu curiga sama orang? Atau orang yang jahatnya itu yang salah? Yang benar yang mana sih? Jadi orang kita harus ikut-ikutan jahat, curigaan, dikit-dikit apa gini, pikirannya negatif terus. Atau kita tetap jadi orang yang positif. Orang yang tetap tulus. Orang yang tetap melakukan cuma bagian kita. Selebihnya ada bagian Tuhan yang lakukan. Sampai hari ini yang terakhir terjadi pada saya itu penggunaan kartu kredit yang tidak terduga. Bahkan dari situ saya mengalami banyak sekali percobaan dari kartu kredit yang lain. Kartu kredit UOB saya habis dibobol, ditipu puluhan juta gitu ya. Bilang sama saya ada transaksi yang tidak ini perlu dibatalkan. Saya terlalu mudah percaya. Ya ikutin aja tuntunannya dari UOB. WA-nya UOB. Aduh, bodohnya saya itu kan. Jadi saya ikutin tuh. Masukin ada OTP, saya masukin, tapi OTP-nya di situ kalimatnya untuk menggagalkan, bukan untuk transaksi. Saya ikutin. Sampai ada yang sampai 100 US dollar pun dicoba buat saya. Bersyukur itu yang gagal. Tapi 8 juta lebih berhasil.
11 juta lebih berhasil. Sekian ini 4 kali transaksi berhasil di Tokopedia dan Shopee. Total hampir 35 juta. Yesus. Tapi saya percaya ada Allah yang intervensi, yang bisa campur. Kalau sudah kena gitu, salahnya telak karena saya masukin OTP. Ketika itu saya telepon UOB, cancel, blokir, saya punya kartu kredit. Sudah dimatikan permanen. Tapi saya, puji Tuhan, awal pertama saya baca satu adalah dapat kalimat hasil penyelidikan menyatakan saya tetap bersalah dan harus bayar. Itu yang 8 jutaan. Kemudian di tagihan saya pada waktu itu keluar 8 juta dari hasil transaksi orang jahat ini, tapi dikreditkan lagi 8 juta. Jadi 0. Tapi 3 transaksi lain saya nggak tahu yang pastinya kayak apa. Ada telepon biasa kalau kita belum bayar, ada petugas bank akan telepon hubungi kita, Pak, Bapak belum bayar tagihan. Pas email saya penuh. Jadi tidak ada masuk email sedikit pun yang bisa masuk. Karena banyak, hampir 20 ribu email yang belum saya baca. Terlalu padat penuh, saya nggak bisa ke handle. Dari dulu waktu saya masih kerja pun sama. Email-email saya nggak bisa saya tangani karena terlalu berlimpah. Tentu ada banyak yang sifatnya iklan, yang nggak penting, yang bisa saya hapus. Tapi ketika sudah banyak, saya bingung antara yang penting dan tidak. Jadi saya nggak bisa hapus seketika semuanya. Harus milah-milah dan nggak cukup waktu. Akhirnya nggak ada email yang masuk. Terus saya ditelepon, tagihan bilang saya belum bayar, saya bilang, oh yang itu saya sudah sampaikan penyanggahan saya. Oke Pak, saya catatkan dalam catatan saya. Beberapa kali saya dihubungi, saya kalimatnya sama. Saya belum terima tagihan. Dan sampai hari ini, dari semua tagihan baik by email maupun by manual pos, terakhir saya terima satu tagihan, satu surat dari UOB. Aduh, saya pikir jangan-jangan ini nih tagihan yang begitu besarnya. Tapi ternyata begitu saya buka cuma 100 sekian rupiah. Saya nggak tahu itu transaksi apa. Dan sampai hari ini, dari tagihan yang saya terima, tidak termasuk tagihan yang terjadi pada transaksi ilegal. Anak-anak tentu mendesak saya hubungin UOB segera menyelesaikan ini. Tapi saya pasti tetap berdoa sama Tuhan. Bahwa Tuhan dapat menolong saya. Sehingga UOB berkesimpulan untuk tidak menagih apa yang saya sudah sangkal. Nyata-nyata bukan. Ini yang saya belajar. Kita menyadari ada intervensi. Dan ada perlindungan ketika kita. Orang berkata ini, orang berkata gitu, saya pribadi yang punya keyakinan pribadi. Seperti Tuhan banyak menolong saya. Mujizat itu tetap masih. Saya yakin saya dibebaskan. Campur tangan Tuhan dinyatakan melalui ketaatan Yesus yang segera bertindak tanpa menunda perintah Tuhan. Perlindungan Tuhan itu nyata melalui ketaatan kita. Ketika malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir.
Alkitab mencatat satu hal penting bahwa Yusuf bangun malam itu juga. Ia tidak menunda, tidak berdiskusi panjang, tidak berargumentasi, tidak menunggu situasi aman dan kondusif, tapi segera melaksanakan. Tidak membuat dia tunggu sampai mengerti baru mau melakukan, tetapi dia tetap mengerjakan. Campur tangan Allah dinyatakan, tetapi perlindungan Allah bekerja melalui sikap manusia. Dalam hal ini saya berkesimpulan, Jemaat GBI Gunung Sari masih harus banyak belajar tentang ketaatan yang bisa dinyatakan dalam wujud hubungan relasi manusia. Sebelum kita bisa berkata, aku taat sama Tuhan. Ketika kita tidak bisa taat pada hierarki duniawi, kita tidak akan mungkin taat kepada yang tidak kelihatan. Ketika kita tidak bisa menghormati yang kelihatan, kita tidak akan mungkin bisa menghormati yang tidak kelihatan. Semua yang sifatnya sikap kita kepada Tuhan yang tidak terlihat, perlu latihan yang nyata di dalam dunia nyata kita sehari-hari. Firman Tuhan, taati pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepadanya. Ibrani pasal 13 ayat 17. Roma menulis, taatilah pemerintah, karena tidak ada pemerintah tanpa Tuhan yang menetapkan. Jadi artinya bahwa ketika firman Tuhan memerintahkan kita untuk taat, kasihilah saudaramu. Jangan bilang aku mengasihi Tuhan tapi nggak mengasihi saudara. Dibilang kita bohong. Dari yang bisa kita lakukan secara manusiawi, tapi tidak kita lakukan, jangan berpikir kita akan mengerjakannya untuk Tuhan. Saudara, seringkali Tuhan sudah memberi tuntunan dalam hidup kita. Itu melalui firman Tuhan. Bahkan juga melalui doa, melalui peringatan oleh Roh Kudus di dalam pribadi kita. Pertanyaannya bukan Tuhan sudah berfirman enggak apa kita sama kita. Tapi apakah kita mau taat? Itu menjadi pertanyaan. Ketaatan Yusuf menjadi alat Allah untuk menyelamatkan Yesus. Ketika kita taat, mungkin dengan ketaatan kita, tindakan ketaatan kita memiliki makna yang luar biasa, dampak yang luar biasa, bukan cuma untuk diri kita, mungkin juga untuk orang lain di luar kita. Ketaatan kita hari ini bisa menjadi alat Allah untuk menyelamatkan masa depan kita, bahkan keluarga kita. Apa yang kita lakukan memiliki dampak besar, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Coba bayangkan kalau Yusuf tidak taat. Coba bayangkan kalau Yusuf berbantah-bantah. Kalau Yusuf terlambat bertindak. Ceritanya mungkin tidak seperti ini. Maka Yusuf tidak lagi menjadi teladan yang baik untuk diteladani. Bahkan ada cerita lain yang tidak kita tahu saat ini. Ada seorang ayah jemaat biasa. Beberapa tahun lalu, dia kehilangan pekerjaan menjelang akhir tahun. Natal sudah dekat, tabungan hampir habis. Ia punya istri dan 2 anak yang masih kecil. Di dalam doa sang ayah ini, dia berkata bahwa Tuhan, aku tidak minta hidup mewah, hidup berlimpah, kepengen ini, kepengen itu. Tapi kiranya Tuhan menolong aku
bisa menjalankan kewajibanku dan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan baik aku dan keluargaku. Beberapa minggu kemudian ia mendapat tawaran pekerjaan. Namun bukan di kota yang sama. Anak binaan saya yang saya bina dari Muslim mau jadi Kristen, tidak punya pekerjaan, tinggal di emperan, Pasar Baru, Juanda, beralaskan dengan apa yang dia ada. Pernah datang temuin saya di gereja ini, dan belum ada pekerjaan sampai sekarang. Ketika saya baca WA grup GBI ada tayangan lowongan pekerjaan. Saya lupa itu lowongan apa ya. Langsung seketika itu saya forward, saya sampaikan kepada orang ini. Segera kamu urus ijazah kamu yang masih ada di Padang, karena dia orang Padang. Dan ajukan lamaran. Jangan kamu bilang nggak punya kerjaan dan pengen kerja, ketika ada kesempatan kamu nggak lakukan. Tapi terakhir saya komunikasi, masih belum dia laksanakan. Urusannya mau cerai sama istri. Saya marah. Tidak boleh seperti itu. Kadang-kadang memang manusia seperti itu ya. Bilang mau begini, begitu. Begitu dikasih solusi jalan, kita nggak segera laksanakan. Tuhan pasti bisa kok. Sebenarnya dengan respon kita yang taat, jalanin semuanya, pasti jalan. Nah Bapak ini berdoa seperti ini, tapi kemudian ada tawaran pekerjaan tapi di luar kota. Ya harus pindah, meninggalkan keluarga besar, meninggalkan zona nyaman. Apa yang harus dilakukan? Menanti tunggulah sampai sesuai dengan apa yang saya mau. Secara manusia memang hal itu berat. Ia merasa seperti didorong pergi, bukan diberkati. Sepertinya tawaran ini, kesempatan ini bukan sesuatu yang harus diambil. Namun puji Tuhan ia dan istrinya setelah berdiskusi akhirnya memilih taat. Istrinya mendukung, ya sudah Pak. Ambil kesempatan ini. Jangan sia-siakan. Karena kesempatan belum tentu datang pada waktu kita siap untuk menerimanya. Mereka melangkah dengan iman bertahun-tahun kemudian. Maka keluarga ini bisa bersaksi. Puji Tuhan, kalau saya nggak ambil, ceritanya mungkin beda. Tapi karena saya sudah ambil pekerjaan ini, walau saya harus mengerjakan itu di luar kota. Anak-anak saya ternyata jadi terhindar dari pergaulan yang buruk. Pekerjaan saya maju, berkembang, dan saya diberkati berlimpah. Iman keluarga saya justru semakin kuat. Lalu dengan air mata, dia berkata, dulu saya pikir Tuhan sedang memindahkan saya. Memaksa saya hal yang saya tidak ingin lakukan. Tapi sekarang saya sadar, Tuhan sedang menyelamatkan saya dan keluarga saya. Dengan saya lakukan ini. Sama seperti dulu saya di PHK itu sakit. Tapi dengan di PHK dan saya pindah ke perusahaan APR, membuat saya hidup diberkati luar biasa. Pengalaman ke luar negeri, pengalaman dimuliakan, kali banyak training yang luar biasa. Itu membuat saya bisa seperti ini. Dulu waktu saya sebelum di situ, saya tipe pemalu yang nggak bisa bergaul banyak orang. Saya lebih kerja banyak, senang di back office. Kerja saya bisa mandiri karena dasar saya itu punya karakter perfeksionis.
Saya mendokumentasikan semua dokumen-dokumen perusahaan. Begitu rapi dan terkenal oleh perusahaan bahwa pekerjaan saya pasti rapi. Tidak ada hal yang hilang. Tidak ada yang sulit. Ketika diminta saya tahu tempatnya dan saya bisa buktikan segera. Ketika saya dipindah untuk bekerja yang 3 bulan waktu saya masuk kerja. Ditawarkan ke saya, itu tidak saya mau ambil. Tapi setelah bertahun-tahun baru saya ditawarkan lagi di posisi yang jauh lebih tinggi. Di situ saya telah belajar. Kesempatan tidak datang pada waktu saya siap. Pada waktu saya siap. Pada waktu yang saya ingin. Maka ketika kesempatan itu di saat saya tidak siap pun, saya terima sebagai tantangan. Saya terima sebagai tantangan. Saya ambil. Dari situ karir saya terbuka banyak. Saya punya network sangat luas sampai ke luar negeri penjuru dunia. Bahkan pernah diminta menjadi agen sepatu di Indonesia untuk diekspor ke luar Eropa. Ketika kerusuhan, saya dicari teman sama Australia. Ditelepon ke rumah. Dia yang angkat. Kamu dicari tuh sama temanmu orang Australia. Saya telepon balik. Ngapain, ada apa? Bagaimana kamu di sini? Selamatkah? Baik-baikkah? Aku sudah sediakan rumah buat kamu di Australia. Kalau terpaksa, kamu ke sini aja. Kamu tinggal di rumah saya ini. Saya sudah siapkan segalanya. Kamu kurang makan enggak? Saya siapkan semuanya. Sebegitu luar biasa. Tuhan intervensi. Tapi saya bilang, saya masih tetap terkendali di sini baik-baik. Terima kasih untuk semua kebaikan yang diberikan. Sepanjang hidup kita untuk taat sama Tuhan, maka kita akan bisa lihat semua kan baik adanya. Terakhir, bahwa pelajaran yang saya dapat dan kita dapatkan semua dari kisah ini, terus libatkan Tuhan sepanjang hidup. Matius 2 ayat 22. Ya, Herodesnya udah mati. Firman Tuhan katakan, balik, udah boleh, kau balik. Tapi ternyata Herodes yang gantiin ini tidak lebih baik daripada Herodes yang sebelumnya. Waduh, gimana ini? Akhirnya dia pindah ke tempat yang lain. Dan Tuhan tuntun. Ada banyak kadang-kadang kita punya tantangan, saat ini selesai. Tapi ada aja yang lainnya. Satu ujian yang berlalu tidak berarti perjalanan selesai. Kita tetap memerlukan tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Setelah Herodes mati, Yusuf masih perlu tuntunan Tuhan. Ia tidak bertindak sembarangan. Allah kembali berbicara dan mengarahkan langkah Yusuf. Ini mengajarkan kita satu hal penting. Bahwa satu masalah selesai bukan berarti perjalanan selesai. Kita tetap membutuhkan tuntunan Tuhan, membutuhkan hikmat Tuhan, membutuhkan campur tangan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Karena itu jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan hanya karena satu musim kehidupan yang sulit sudah kita lalui. Tetapi kita tahu ke depan tahun 2026, sukses kita di tahun 2025 tidak cukup menjadi bekal untuk melangkah ke tahun 2026. Tapi kita punya Tuhan yang pasti akan menolong kita. Dia menyatakan diri kepada dunia sebagai Immanuel, Allah menyertai. Penyertaan Tuhan yang membuat kita bisa berhasil. Yusuf berhasil karena disertai Tuhan. Kalau orang tidak disertai Tuhan, dia tidak akan mungkin bisa. Tuhan tidak selalu mengubah situasi yang kita hadapi. Dan jangan pernah kita meminta Tuhan mengubah situasi. Karena setiap situasi yang kita hadapi, itu diizinkan Tuhan harus kita hadapi. Kita tidak perlu lari dari situasi yang ada. Tetapi Tuhan selalu hadir dan bekerja di dalam. Kita percaya ketika kita menghadirkan Tuhan, ada intervensi Tuhan dalam hidup kita.
apa yang terasa sebagai pengusiran bagi Yusuf pada waktu itu, seringkali ternyata menjadi sebuah bukti penyelamatan dari Tuhan untuk setiap hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kita refleksi diri apakah kita mau taat. Meskipun kita harus meninggalkan zona nyaman kehidupan kita. Apakah kita masih melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita? Atau kita tetap mengambil keputusan menurut maunya kita tanpa bertanya sama Tuhan? Sebelum itu kita lakukan. Mari kita belajar untuk tidak melupakan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita. Libatkan Dia senantiasa. Tanya Dia apa yang Tuhan mau. Dan minta tuntunannya. Dan mau taat atas tuntunan Tuhan. Sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita harus mengalahkan kemauan kita di atas kemauannya Tuhan. Saudara, jika hari ini kita sedang berada di masa yang sulit, ingat, ada Tuhan yang melihat. Ada Tuhan yang tahu, dan ada Tuhan yang turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi sekali lagi, tugas kita adalah karena syaratnya bagi orang yang mengasihi Dia. Belajar jadi orang yang terus mengasihi Tuhan segenap hati. Tuhan pasti akan intervensi dalam segala hal. Tugas kita nggak perlu bikin ribet, nggak perlu repot, nggak perlu pusing, nggak perlu khawatir. Berjalan bersama Tuhan, kita jalanin dengan keyakinan iman. Kalau Tuhan tolong kita di waktu yang lalu, Dia bisa tolong kita di waktu sekarang dan di waktu yang akan datang. Keyakinan itu menjadi moto hidup saya dalam segala aspek. Karena itu saya percaya, kalau Dia sudah tolong banyak hal mujizat di masa lalu, mujizat masih tetap berlangsung sampai hari ini. Amin. Percaya. Karena itu kita harus berjalan dengan ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Dengan belajar taat pada apa yang bisa kita lakukan di dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Kita mau angkat lagu pujian. Jalanmu tak terselami, penyertaanmu sempurna. Kita meyakini ada penyertaan Tuhan yang sempurna, rancangannya yang penuh damai, yang akan tetap ada dalam hidup kita. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan jalan tak terselami,
jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, amin. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingat 3 poin yang sudah kita pelajari. Firman Allah pasti digenapi. Ketika Tuhan berfirman, Dia pasti genapi. Rancangan Tuhan juga pasti digenapi. Karena itu, mari kita yang kedua belajar taat. Ketaatan menghadirkan perlindungan Tuhan untuk sampai pada apa yang Tuhan rancangkan terjadi sempurna. Dan ingatlah, kita tetap butuh Tuhan setiap waktu. Kita perlu melibatkan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ibu Nonon pimpin kita dalam doa. Bapa yang baik, segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kesempatan ini kami boleh dapat hadir beribadah kepadamu. Kami boleh bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan terima kebenaran firman Allah. Itu adalah rencana-Mu yang indah buat setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami hari-hari ini hidup di dalam rencana Allah. Mulai dari hari, minggu, bulan, bahkan tahun, bahkan sampai pada penghujung tahun ini Tuhan. Kami hidup ada dalam rencana Allah yang baik. Pada akhirnya kami akan melewati tahun ini untuk tahun ke depan Tuhan. Biarlah penyertaan Allah terus menyertai kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Allah yang selalu menggenapi janji dan firman Allah. Selalu terjadi buat hidup kami Tuhan. Asalkan kami mau taat dan merendahkan hati kami kepadamu Yesus. Oleh sebab itu mari Roh Kudus, mampukan kami hidup dalam ketaatan. Mampukan kami hidup dalam menurut firman Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Di tahun 2026 nanti Tuhan. Hidup dalam kemenangan. Karena penyertaan, perlindungan Allah menyertai kami sekalian. Kalau di tahun 2025 ini Tuhan, mungkin kami menjalani kerikil tajam. Angin badai topan melanda.
Namun kami tidak mau putus asa dalam hal itu Tuhan. Kami mau terus maju di dalam Engkau. Karena masih ada harapan kami. Harapan yang penuh, masa depan yang penuh harapan Bapa. Tahun 2026 nanti Tuhan ajar kami tetap taat dan setia kepadamu Bapa. Untuk kami hidup berkemenangan. Menerima mujizat-mujizat Allah yang tidak mungkin orang lain rasakan, tapi kami dapat merasakannya karena mujizat Allah selalu terjadi untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang taat, untuk orang-orang yang mengandalkan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Paulus selaku gembala jemaat kami Tuhan pada saat ini Bapak. Terus Tuhan tambahkan pewahyuan hikmat yang daripada Allah, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Allah buat setiap kami yang mendengarkannya. Berkati keluarganya, anaknya, istrinya, cucunya, menantunya. Apapun yang dibuat Bapak Gembala kami, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Mari semua kita katakan amin.